Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Anita Nurul Firdaus yang akan mempresentasikan hasil penelitian kami. Tim dalam penelitian ini, selain saya, ada Bapak Egi Krisnanto dan Ibu Shirley Karlina. Pada kesempatan ini, saya mewakili tim akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Pengaruh Grow Opportunity, Kebijakan Dividen, dan Firm Size terhadap nilai perusahaan. Studi perusahaan pertambangan di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2020. Langsung saja pada pendahuluan penelitian ini, yang melatar belakangi penelitian ini yaitu terkait dengan nilai perusahaan. Nilai perusahaan akan mencerminkan bagaimana kesejahteraan investor. Nah, kesejahteraan investor ini diperoleh melalui strategi perusahaan yang baik dan penentuan harga saham, sehingga diperoleh keuntungan maksimum yang akan menghasilkan kesejahteraan bagi investor. Kemudian, terdapat variabel GO dalam penelitian ini yang akan mencerminkan produktivitas perusahaan dan pembagian tingkat dividen yang semakin besar akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang meningkat pula. Kemudian, nilai perusahaan mencerminkan pertumbuhan dan kinerja manajemen perusahaan, khususnya industri tambang yang memiliki nilai jual yang meningkat di tengah pandemi COVID-19 ini. Kemudian ukuran perusahaan yang besar akan berpengaruh pada perusahaan yang mudah untuk memperoleh sumber pendanaan yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Kemudian, strategi yang dilakukan perusahaan akan menentukan bagaimana nilai perusahaan tersebut di mata investor. Nilai perusahaan diharapkan dapat memberikan keuntungan maksimum bagi investor. Lantas, apa saja yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan? Yaitu diantaranya ada kebijakan hutang, grow opportunity, profitabilitas, kebijakan dividen, struktur modal, firm size, dan lain sebagainya. Pada penelitian ini, saya dan tim memilih 3 variabel yang diduga memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan, yaitu variabel grow opportunity, kebijakan dividen, serta ukuran perusahaan. Memasuki bagian studi pustaka. Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian terdahulu, yaitu pada penelitian Kartini dan Arianto tahun 2008 yang menyatakan bahwa grow opportunity adalah perubahan total aset yang dimiliki oleh perusahaan, dan grow opportunity tinggi menunjukkan peluang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi di masa depan. Kemudian ada penelitian Rianto dalam Rizal tahun 2007, kebijakan dividen berkaitan dengan pembagian pendapatan antara penggunaan pendapatan yang akan dibayarkan kepada pemegang saham sebagai dividen atau untuk digunakan perusahaan, sehingga dividen yang diperoleh ditahan oleh perusahaan. Kemudian pada penelitian Jill dan Obradovic tahun 2012, penelitian yang menyatakan bahwa firm size berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Firm size diukur dari total aset perusahaan yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Kemudian, pada penelitian Cahyono dan kawan-kawan tahun 2016 menyatakan bahwa firm size sebagai skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil menurut berbagai cara, seperti total aset perusahaan, nilai pasar saham, tingkat rata-rata penjualan, dan total penjualan. Kemudian ada penelitian Lessons dalam Sukamulja 2004 yang menyatakan bahwa nilai perusahaan diproyeksikan dengan Tobin. Nah, Tobinski mencakup semua unsur hutang, modal saham, dan semua aset perusahaan. Serta nilai perusahaan diwakili oleh nilai saham. Nilai pasar saham yang tinggi mencerminkan tingginya nilai perusahaan.
dalam penelitian Puspaningtyas tahun 2017. Kerangka penelitian dapat dilihat di sini bahwa variabel dependen dalam penelitian ini yaitu nilai perusahaan yang diproyeksikan dengan TQ, dan variabel independen dalam penelitian ini yaitu variabel GO, variabel DPR, variabel FS. Nah, apa sih hipotesis dalam penelitian ini? Hipotesisnya adalah H1 diduga growth opportunities berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Kemudian H2-nya diduga kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan. H3 diduga firm size berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dan H4, growth opportunities, kebijakan dividen, dan firm size secara simultan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Nah, di sini dapat dilihat metode penelitian yang kami gunakan yaitu research datanya perusahaan pertambangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. Kemudian sampel datanya, data laporan keuangan tahunan perusahaan periode tahun 2015 sampai 2020. Metode tipe data yang kami gunakan yaitu data sekunder, data kuantitatif, melalui metode purpose sampling, data diolah menggunakan program EVIUS 10, Kemudian data koleksinya diperoleh jumlah populasi perusahaan ada 47, kemudian jumlah sampel yang digunakan ada 8 perusahaan. Di sini metode analisis yang kami gunakan dalam penelitian yaitu analisis analisis uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Nah, hasil penelitian yang diperoleh melalui uji normalitas diperoleh nilai probability sebesar 0,298 lebih besar daripada 0,05 sehingga diasumsikan model regresi setelah memenuhi uji asumsi normalitas sehingga dapat disimpulkan data berdistribusi normal. Kemudian kita lakukan uji autokorelasi. Dalam uji autokorelasi ini diperoleh nilai DW atau Durbin-Watson sebesar 1,909. Nah, nilai DW lebih besar daripada nilai DL, yaitu nilai DL-nya 0,3674. Melalui hasil uji Lagrange multiplier menunjukkan nilai dari Ops R-square yaitu 16,522. Signifikan secara statistik karena lebih dari 0,05 sehingga tidak terjadi autokorelasi. Maka selanjutnya yaitu kita lakukan uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan korelasi antar variabel independen. Berdasarkan hasil olah data menggunakan EVIUS 10, diperoleh hasil uji multikolinearitas antara variabel GO dengan DPR diperoleh nilai 0,371795, kemudian antara variabel GO dengan variabel FS diperoleh nilai minus 0,002609, kemudian variabel FS dengan variabel DPR diperoleh nilai 0,002791. Dari ketiga variabel tersebut diperoleh nilai yang kurang dari 0,90 yang ditetapkan sebagai nilai toleran, sehingga dapat disimpulkan pada uji ini tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya kita lakukan uji heteroskedastisitas. Dapat dilihat hasil uji heteroskedastisitas ini di layar.
menunjukkan bahwa nilai probabilitas chi-square sebesar 0,1665 lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Selanjutnya yaitu analisis regresi data panel. Analisis regresi data panel bertujuan untuk menguji sejauh apa dan bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Proses uji dilakukan dengan menggunakan uji DW atau Durbin Watson. Nah, persamaan regresi linier dalam penelitian ini dapat dilihat di layar. Kemudian kita lakukan uji F atau uji signifikansi simultan. Uji F ini yaitu uji kecocokan model. Berdasarkan hasil uji F, diperoleh probabilitas statistik sebesar 0,0558 lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa model yang terbentuk yaitu cocok dan sesuai. Hasil pengujian analisis regresi data panel menunjukkan hasil dari F hitung variabel independen secara simultan adalah sebesar 3,0515. Selanjutnya dilakukan uji F atau uji regresi parsial. Uji regresi parsial ini digunakan untuk melihat signifikasi dari pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel lain bersifat konstan. Nah, di sini dapat dilihat bahwa nilai probabilitas konstan diperoleh sebesar 0,0002 lebih besar daripada 0,05 yang ditetapkan dari taraf signifikansi, yang berarti variabel konstan signifikan. Nah, dari uji T ini diperoleh variabel GO dengan nilai probabilitas 0,2543 lebih besar daripada 0,05, sehingga variabel GO tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Kemudian variabel DPR memiliki nilai probabilitas sebesar 0,1738 lebih besar daripada 0,05, sehingga variabel DPR tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dan yang terakhir yaitu variabel Fs memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0479 lebih kecil daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan variabel Fs berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Selanjutnya, koefisien determinasi adjust R-square. Nah, apabila memiliki nilai 0, maka tidak ada presentasi sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila bernilai 1, ada presentasi sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen secara sempurna. Nah, hasil pengujian ini variabel GO, DPR, Fs terhadap variabel TQ menghasilkan pengaruh simultan sebesar 0,1722. Sehingga kesimpulannya variabel independen berpengaruh sebesar 17% terhadap variabel dependen. Sedangkan sisanya 83% variabel dependen dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Memasuki tahap akhir yaitu kesimpulan penelitian. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu growth opportunity tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, kemudian kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, firm size berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang keempat yaitu growth opportunity, kebijakan dividen, dan firm size berpengaruh secara simultan terhadap nilai perusahaan. Cukup sekian presentasi dari saya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.